Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 79 yang baru saja dirilis pada 20 Maret 2023. Chapter 79 ini berjudul Maha Kuasa dengan gambar Boruto sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Boruto yang masih kesal dengan kehadiran Momoshiki. Boruto berkata, "Cukup bilang saja brengsek, apa yang terjadi?" Momoshiki menjawab, "Sudah kubilang padamu, itu sudah dimulai, persiapkan dirimu, hehehe." Sasuke yang berada di sebelah Boruto tampak sedikit curiga dengan Boruto yang berbicara sendiri. Tampaknya Sasuke tahu kehadiran Momoshiki. Scene berubah ke adegan kejar-kejaran Kawaki. Unit sensori berkata, "Kami masih tidak bisa mendeteksinya." Kawaki terus menghapus ciri cakranya. Shikamaru menjawab, "Tidak masalah, tetap pantau dengan area yang luas. Jadi kita dapat menangkapnya saat dia lelah dan membesar. Temukan dia, tidak peduli apapun kondisinya." Tim Inushikacho juga ikut mencari Kawaki. Shikadai tampak kesal dengan apa yang dilakukan Kawaki. Scene berubah ke lokasi Boruto. Konohamaru berkata, "Sarada, Mitsuki, bawa Boruto ke rumah sakit. Aku dan Sasuke akan ikut mencari Kawaki." Sarada menjawab, "Hati-hati, dia sangat berbahaya." Konohamaru menjawab, "Ya, kami tahu." Lalu Sasuke dan Konohamaru pergi dari lokasi tersebut dan mencari Kawaki. Mitsuki berkata, "Aku akan mencari Kawaki juga. Jaga Boruto ya Sarada." Mitsuki lalu meninggalkan Boruto dan Sarada. Mitsuki dengan wajah yang super marah membuat Sarada teringat dengan kata-katanya. Mitsuki pernah berkata, "Siapapun yang mencoba membunuh Boruto, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan pada orang tersebut." Boruto berkata, "Sarada tetap bersama Mitsuki. Dia tidak seperti biasanya. Meninggalkannya sendiri bisa sangat berbahaya." Sarada menjawab, "Tapi matamu?" Boruto menjawab, "Jangan pikirkan aku baik-baik saja. Pergilah atau kau tidak akan bisa menangkapnya." Sarada tampak kesal dan pergi meninggalkan Boruto. Scene berubah ke lokasi penampakan Kawaki di hutan. Kawaki memunculkan tubuhnya dan tampak sangat kelelahan. Dalam pikirannya Kawaki berkata, "Sial, cakraku hampir habis. Aku tidak bisa mempertahankan Sukuna Hikona." Di sekitaran Kawaki ternyata banyak unit sensori yang mencarinya. Posisi Kawaki hampir saja ketahuan. Scene berubah ke lokasi Eida dan Sumire. Eida tampak menggunakan mata sendrigannya dan menemukan lokasi Kawaki. Eida tampak kasihan dengan Kawaki lalu terbang meninggalkan Daemon. Eida menuju lokasi Kawaki berada. Daemon berteriak memanggil kakaknya, "Hei, kau tahu aku tidak bisa terbang, jangan tinggalkan aku." Sambil terbang, Eida berkata, "Jangan cemas Kawaki, aku di sini untukmu." Amado menggunakan telepati dan berkata pada Shikamaru, "Shikamaru, ini aku Amado. Tentang bagaimana menghadapi Kawaki." Shikamaru menjawab, "Diamlah Amado. Dalam situasi ini kau tidak berhak berkata apapun." Amado berkata, "Dengarkan aku, tidak perlu membunuh Kawaki. Ada cara yang secara cepat membuatnya shutdown. Itu adalah kode perintah unik yang terkunci dengan suaraku. Sama seperti Delta, aku perlu dilihat olehnya supaya bisa mengaktifkannya. Selama kondisi ini terpenuhi, aku bisa langsung menghentikannya." Shikamaru berkata, "Bajingan kau masih menyembunyikan sesuatu pada kami." Amado kembali berkata, "Sebagai imbalan, aku mau kau berjanji bahwa kau tidak akan menyentuh Kawaki saat dia tertangkap. Aku ingin dia tetap hidup." Shikamaru berkata, "Aku bersimpati dengan situasimu saat ini. Dan aku tahu bahwa kau menginginkan kekuatan Kawaki untuk menghidupkan kembali putrimu. Namun kau tahu bahwa dia sudah melewati batas yang seharusnya tidak dapat dilewati. Jadi kecuali dia menyerah sepenuhnya, Konoha harus tetap menganggapnya seorang musuh dan harus melenyapkannya." Amado terlihat panik dan berteriak, "Hei tunggu, kau harus mendengarkanku, Shikamaru!" Scene berubah ke penampakan Kawaki yang masih bersembunyi dari penjaga yang mencarinya. Kawaki merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ternyata itu adalah Eida. Eida berkata, "Tidak apa Kawaki, ini aku, tenanglah, aku berada di pihakmu." Eida dengan wajah yang kemerahan dan penuh cinta mendekati Kawaki. Kawaki berkata, "Di pihakku. Ketika kau mendekatiku tanpa menghapus ciri cakramu, kau akan memberitahukan lokasiku pada mereka." Eida berkata, "Walaupun kau tidak bisa kabur dari pengejaran ini, tapi kau akan baik-baik saja jika aku denganmu, karena aku tidak akan mengizinkan siapapun menyentuhmu." Kawaki tampak pusing dan kesal sambil berkata,
Sial, ini benar-benar kacau. Aku tidak peduli lagi. Jadi lupakan aku dan fokus melindungi Hokage ketujuh. Dengarkan aku, jika kita tidak bisa mengalahkan Momoshiki sekarang, Hokage ketujuh dan desa ini yang dia sayangi dan lindungi, keduanya akan dihancurkan. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu seperti ini karena saat dia bebas semua akan terlambat. Tidak bisa diubah dan diperbaiki. Tapi sayangnya dia adalah anak Hokage ketujuh. Siapa di Konoha yang bisa membunuhnya? Anak Hokage, sebuah aksi yang bisa mengubah semua temanmu menjadi musuh saat setuju untuk melakukan hal tersebut. Sial, mengapa harus dia? Kawaki memegang pergelangan tangan Eida yang membuat Eida heran dan berkeringat. Kawaki kembali berkata, mengapa tidak pada orang lain saja di mana semua orang tidak akan berduka jika mereka mati. Orang luar sepertiku yang bukan anak Hokage atau saudaraku, orang asing. Eida berkata, hentikan Kawaki, jangan berkata seperti itu. Kawaki kembali berkata, kau sudah melihatnya, semua kejadian ini Sendrigan, gunakan untuk melihatku. Lihat aku, sampah yang benar-benar tidak berdaya. Eida lalu memegang wajah Kawaki. Terlihat sekumpulan cakra menyelimuti tubuh Eida dan Kawaki. Tampaknya Eida mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan menyebabkan ledakan yang besar. Hal ini membuat semua yang mencari Kawaki melihat ke arah ledakan energi itu. Eida dan Kawaki terbang dan mengeluarkan sekumpulan energi yang besar. Terlihat bentuk bulan sabit yang besar mengelilingi Kawaki dan Eida saat melayang. Energi bulan sabit itu lalu menyebar melewati seluruh desa dan hingga melewati lapisan atmosfer. Energi ini tersebar ke seluruh planet bumi. Daemon yang berlari mengejar kakaknya pun tahu bahwa energi ini disebabkan oleh kakaknya. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Kakaknya, Sumire juga menyadari bahwa ada sekelebat cahaya melewati desa. Eida lalu terjatuh pingsan setelah mengeluarkan energi yang besar ini. Eida terjatuh di dada Kawaki. Eida pun terkaget malu saat sadar dirinya sudah dipeluk Kawaki. Tiba-tiba keberadaan Eida dan Kawaki ditemukan oleh para penjaga. Eida dan Kawaki pun kaget karena mereka ketahuan. Boruto juga menyadari sekelebat cahaya tadi dan berkata, apa itu yang bersinar? Terlihat kehadiran Momoshiki di belakang Boruto sambil tertawa kecil. Para penjaga berkata pada Eida dan Kawaki, apa yang kalian berdua lakukan di sini, Nona Eida? Kawaki tampak akan menyerang penjaga dan Eida menahannya dan berkata, tunggu, sesuatu akan terjadi. Shikamaru berkata melalui telepati kepada unit sensori. Apa? 12 km ke timur patung Hokage? Apa yang dilakukan Kawaki di sana? Unit sensori berkata, cakra Boruto terdeteksi dekat patung Hokage 3 km ke barat. Sasuke dan Shikamaru lalu bergegas mencari Boruto. Kawaki dan Eida tetap diam dengan keanehan yang baru saja terjadi. Sementara Sarada masih heran, kok bisa si Boruto pula yang dicari orang-orang ini? Dalam pikiran Sarada dia berkata, lah kenapa jadi nge-share posisinya Boruto? Lalu Sarada berkata pada Mitsuki yang ada di sampingnya, oh mungkin terjadi sesuatu dengan Boruto. Ayo Mitsuki. Momoshiki kembali muncul di hadapan Boruto. Momoshiki berkata, hei bocah, aku penasaran bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Boruto menjawab, kau sangat senang ya? Mengapa tidak kau katakan saja apa yang sedang terjadi? Momoshiki berkata, lihat di belakangmu. Mitsuki dan Sarada berhasil menemukan Boruto dan Boruto berkata, Sarada, Mitsuki, kalian kembali, bagaimana dengan Kawaki? Sarada menjawab, aku cuma mau tahu apa yang terjadi. Mitsuki dengan wajah seriusnya dan membuka ikat kepala Konoha sambil berkata, Sarada, hati-hati, aku tidak bisa lebih dekat, dia sangat berbahaya. Sarada masih heran dengan Mitsuki dan Mitsuki mengeluarkan Sage Mode-nya sambil berkata, Boruto, kau benar-benar sudah membuatku marah. Sarada dan Boruto heran dengan apa yang dilakukan Mitsuki. Scene berubah ke lokasi Eida dan Kawaki. Unit sensori berkata, pergilah, jangan biarkan Boruto kabur. Kawaki, bagaimana dengan luka matamu? Kelihatannya sudah sembuh. Kawaki makin heran dengan perkataan orang-orang di sekitar dan berkata, apa yang kau bicarakan? Eida berkata, Kawaki baik-baik saja, yang lebih penting sudahkah kau menemukan ayahnya? Hokage? Penjaga berkata, tidak dan kami masih belum memiliki petunjuk. Sepertinya Boruto melakukan sesuatu. Eida menjawab, baiklah terima kasih. Kawaki berkata, jadi begitu situasinya. Shin kembali ke lokasi Boruto. Mitsuki berkata, aku bertanya padamu terakhir kali, apa yang kau lakukan pada Hokage ketujuh? Boruto menjawab, tenanglah Mitsuki, ada apa denganmu?
Mitsuki berkata, sepertinya kau tidak mau berbicara. Boruto mendengar suara Momoshiki yang menyuruhnya lompat ke dahan pohon. Boruto melompat dan ada ular besar di bawah kakinya yang ingin menyerangnya. Sarada mendekati Mitsuki dan berkata, "Mitsuki, tunggu, ada apa?" Mitsuki menjawab, dialah satu-satunya yang mengabaikan peringatan kita. Dia mengorbankan nyawanya. Sarada masih heran dan berkata dalam pikirannya, benar-benar tidak dipercaya. Mitsuki akan menyerang Boruto. Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Momoshiki berkata, dia memiliki niat membunuhmu, sama seperti yang lain dan mereka semua menuju ke sini. Larilah jika kau mau hidup. Boruto berkata, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Momoshiki berkata, sesungguhnya ini adalah kekuatan alami dari kekuatan milik Eida untuk memikat. Kekuatan dewa yang dirinya sendiri tidak bisa mengendalikannya dan dibawa oleh Senjutsu kemahakuasaan. Mitsuki terus menyerang Boruto dan Boruto kaget karena ini adalah ulah Eida. Momoshiki kembali berkata, kemahakuasaan adalah kekuatan pamungkas yang hanya bisa dimiliki oleh dewa. Shinjutsu dari Shinjutsu, bahasa pemrograman yang konon digunakan para dewa untuk menciptakan dunia. Keinginan untuk membuat sesuatu menjadi nyata, itulah kemahakuasaan. Itu bukan kemampuan sepele yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh seorang gadis yang bahkan bukan Otsutsuki. Identitas pemikatnya hanyalah hasil dari hasrat bawah sadar Eida yang dijadikan materi oleh kemahakuasaan. Tidak ada cara bagi Amado untuk mengetahuinya. Hanya memiliki hasil yang terlihat menyimpulkan bahwa itu adalah Shinjutsu yang dapat dipertahankan. Dan fenomena ini adalah keinginan Kawaki yang menjadi nyata. Dia mendatangi Eida dan memohon kemahakuasaan untuk membuat kau dan dia bertukar tempat. Scene berubah ke penampakan Shikamaru. Shikamaru bertanya pada Eida terkait lokasi Naruto dan Hinata dan juga meminta Eida menjelaskan secara detail sebelum Boruto menyerang Naruto dan Hinata. Lalu Eida berkata pada Kawaki, kurasa aku bisa, tapi aku tidak tahu apakah penampakan lain akan menolong. Kawaki memegang tangan Eida dan berkata, katakan pada mereka kalau Hokage telah mati. Tampaknya Eida akan menggunakan kekuatannya lagi untuk mempengaruhi semua orang bahwa Naruto sudah mati. Eida kaget dengan skenario Kawaki. Kawaki berkata, katakan bahwa Hokage ke-7 mati di tangan Boruto. Lakukan. Gila banget si Kawaki, udah mata Boruto dibelek, sekarang malah Boruto dibuat jadi buronan. Bener-bener gak tahu diri nih orang. Udahlah numpang, ngelunjak coy. Shin kembali ke penampakan Boruto dan dia masih bingung dengan pernyataan Momoshiki terkait bertukar tempat. Momoshiki berkata, ingatan orang-orang telah diubah. Pengetahuan umum apapun yang melibatkan kalian berdua. Kesadaran setiap orang pada hakikatnya dihubungkan melalui cakra. Jadi bukan tidak mungkin dewa ikut campur dengan itu jika mereka mau. Pernahkah kau merenungkan berapa kali seorang Otsutsuki yang menjadi dewa mungkin sebelumnya telah memanipulasi ingatan umat manusia? Tapi kemahakuasaan tidak akan berdampak pada otsutsufikasi seperti kau dan Kawaki maupun pemilik kekuatannya, Eida. Kebetulan gadis Uchiha itu sepertinya juga tidak terpengaruh. Kupikir itu biasanya adalah kekebalan yang paling menderita dari kemahakuasaan. Bagaimanapun juga sekarang dia adalah Uzumaki Kawaki, anak Hokage, dan kau adalah orang luar yang kesepian dan miskin yang diincar oleh Konoha, hanya Boruto. Kau mengerti sekarang? Demikianlah chapter ini berakhir. Parah banget ini, Kawaki dan Boruto malah jadi bertukar tempat gara-gara Mbak Eida.